Wallah is there by name, but it is in the original. You see, in the Song of Solomon, in the Bible, in Hebrew, chapter 5 verse 16, chapter 5 verse 16, in Hebrew, that is supposed to be the original language of the Old Testament. This is what it reads. Sehikko mamittakim vi kullu Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. Muhammadim, im is a plural of respect in Hebrew. You take that out as Muhammad. Muhammadim is there in Hebrew. But they translated it into English as altogether lovely. That my beloved is altogether lovely. Now when you say altogether lovely, you can't imagine that is Muhammad. Sekalipun kita tidak sama, tetapi kita masih bisa bersama-sama, apalagi sebagai warga bangsa Indonesia. Loh kok sekarang perbedaan itu sedemikian rupa dijadikan alasan untuk saling memaki, saling mengumpat, sekalipun sebetulnya sejarah bangsa ini memiliki keberdampingan damai antar umat beragama. Nah oleh karena itu tatkala misalnya saya menjawab kritik teman-teman polemikus Islam terhadap Kristen, saya tidak pernah akan menyerang agama orang lain. Tetapi hanya bagian-bagian yang disalahpahami, saya jelaskan, saya luruskan dalam suasana saling berbagi. Nah saudara-saudara, sebagaimana gereja mewarisi sejarah dari bangsa Israel, maka kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang tidak pernah diragukan sebagai kitab yang Tuhan berikan. Artinya secara kanon sebagai kitab suci kita. Hanya orang kemudian menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran yang itu bisa disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Misalnya, ada kelompok-kelompok polemik di Indonesia yang menuduh bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab porno. Anehnya di pihak lain, mereka yang menuduh kitab Kidung Agung sebagai kitab porno itu mencari-cari pembenaran dari ayat Kidung Agung untuk membuktikan kedatangan dari nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Nah, kitab Kidung Agung itu kan memang sebagaimana kitab-kitab yang lain. Kalau orang Kristen kan membaca kitab suci itu lebih ditekankan pada maknanya. Nah, saudara-saudara, karena itu kitab suci itu paling mudah untuk digunakan, disalahpakaikan atau disalah tafsirkan oleh orang lain yang ilmunya pas-pasan, tidak mengenal sejarah, tidak mengenal ilmu-ilmu bantu yang lain dalam memahami kitab suci. Kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu dalam bahasa aslinya ya ada kata Muhammadim. Muhammad atau satu akar dengan kata Ahmad Muhammad. Tapi itu hanya mirip bunyi, tidak ada hubungan arti sama sekali. Mirip kalau saudara-saudara mendengar kata Narto dalam bahasa Jawa sama Naruto, kira-kira mirip apa tidak? Mirip kan? Tapi Naruto itu orang Jepang, Naruto itu orang Wonogiri.
Tidak ada hubungannya. Mau diotak-atik apapun juga tidak akan ketemu. Karena antara keduanya memang itu berbeda. Dua bahasa yang berbeda, ada banyak yang seperti itu. Justru yang seakar dengan kata Arab, terpuji, itu bukan Mahmadim atau Muhammad atau Muhammadim dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam bahasa Ibrani digunakan akar kata yadah menjadi hodu. Misalnya ya, dalam bahasa Ibrani hodu ladunai kitof ki ulam hasdu. Di dalam Mazmur pasal 136. Sekarang kita bisa melihat Mahmad atau Mahemat dalam rangkaian kalimat yang bermakna negatif. Nah, saya ingin memberikan contoh, misalnya Hosea pasal 6 ayat 9. Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, sekalipun mereka menghindarkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis, kota kuno di Mesir kuno, akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Nah, yang berharga ini dalam bahasa aslinya mahmad, tapi dikaitkan dengan barang perak yang berharga. Maka di situ kita bisa menemui teks ini. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Jadi menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Berarti kalau dibaca lengkap, rumput akan menutupi Mahemat. Nah, masa Muhammad ditutupi rumput? Nah, ini kalau sekedar mencari kesamaan bunyi kan. Teks lagi satu, Hosea pasal 6 pasal 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak buah kandungan mereka yang berharga, aku akan matikan. Anak buah kandungan yang berharga dan yang berharga itu Muhammad, maka wehemati dan aku akan mematikan Muhammad bitnam, kandungan yang berharga. Kalau diterjemahkan secara harafiah akan lucu. Kalau Muhammad sini dipakai untuk membuktikan kenabian Muhammad. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, Muhammad bitnam, aku akan mematikannya. Masa Muhammad akan dibunuh? Kan ya enggak kok. Lah itu banyak sekali teks-teks yang begini yang kemudian apabila itu dibaca lepas konteks, itu akan tidak cocok dengan tuntutan Islam sendiri. Karena apa? Ya memang itu bukan untuk Nabi Muhammad.